Masuk kita ke penungkunan si pertama. Penungkunan ibas bahasa Indonesia. Bagian dari ini Pak. Bagaimana sikap kita di tengah-tengah masalah supaya tetap berpengharapan? Iya. Mantap penungkunan nama. Bagaimana sikap kita di tengah-tengah masalah supaya kita tetap berpengharapan. Iya. Memang ini sepasang. Masalah dan pengharapan ini sepasang. Dan demikianlah kita dididik Tuhan, dibentuk Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir ada kedamaian, ketenangan, ada sukacita, dan tidak ada masalah. Iya. Ada satu lukisan yang diceritakan oleh seorang pengkhotbah. Ada seorang yang pesan lukisan ini sebenarnya. Yang pesan lukisan ini kepada pelukis, dia pesan, lukislah bagiku lukisan yang bertema kedamaian. Lalu dia pergi, berapa waktu kemudian dia datang untuk mengambil lukisan itu. Dia minta kepada tukang lukis ini, mana pesananku? Sang pelukis memberikan, ini pesanan Bapak. Lalu yang minta lukisan damai ini marah-marah. Aku kan sudah minta tema lukisanku itu damai. Lalu jawab sang pelukis, itu temanya damai. Bawa pulang, bayar, titik, katanya. Kenapa? Ada pandangan antara pemesan lukisan dan pelukis yang begitu kontras. Karena yang pesan lukisan ini dia mengharap seperti yang saya ceritakan tadi. Ada sungai yang jernih mengalir, tidak terlalu dalam, tapi sungai ini di pinggir tanah lapang. Di situ ada pohon rindang, ada burung-burung loncat-loncat di atas pohon itu. Lalu di sungai yang jernih itu ada bebek berenang, ada lagi ikan lewat-lewat, sambil ada kicauan burung. Kita pikir begitu. Demikianlah pemikiran yang memesan lukisan ini. Tapi sang pelukis melukis satu pohon yang patah karena diterjang badai, dan pohon ini di pinggir laut. Laut yang punya tebing yang curam. Gelombang dari laut pun menghantam pohon yang rindang ini. Dari atas ada badai mematahkan dahan-dahan dari pohon. Tapi di tengah-tengah dahan-dahan yang patah itu ada lobang yang dibuat burung. Ada di sana sarang burung. Dan ada seekor burung yang tenang melihat gelombang yang menghantam pohon itu. Ada dahan yang sedang patah. Sang pelukis berkata, ini damai.
di tengah-tengah badai, di tengah-tengah ombak, ada damai sejahtera. Inilah damai sejati, bukan karena situasi. Demikian juga pengharapan. Pengharapan selalu berpasangan dengan kesusahan. Demikian firman Tuhan, kita baca dari Roma pasal 5. Saya baca dari ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kesengsaraan, kesusahan itu kesempatan kita bertekun. Bertekun akan menimbulkan pengharapan. Dan memang pengharapan juga menimbulkan ketekunan. Dan di sini ada satu kepastian, pengharapan tidak mengecewakan. Apa artinya tidak mengecewakan? Janji Tuhan itu diberikan kepada kita dalam pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan pasti. Disinilah membuat kita bertahan, terus berharap. Karena di depan itu ada kepastian. Dan kepastian itu indah, damai sejahtera, demikian firman Tuhan. Kita bersuka cita. Betapa indahnya hidup dalam pengharapan. Orang-orang yang bunuh diri itu masalahnya di sini. Dia tidak punya pengharapan. Pengharapan itu apa? Sesuatu yang indah, yang membawa damai sejahtera, membawa kemuliaan, kata firman Tuhan. Kita baca ya dari Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita memandang ke depan. Itulah pengharapan. Dan itu dikatakan di sini berlimpah. Artinya kita menanti yang di depan itu begitu berlimpah janji Tuhan. Selain itu, pengharapan juga muncul ketika kita melihat ke belakang, yaitu apa yang pernah terjadi bagi umat Tuhan. Ini pasal 15 Roma tadi ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, ini dahulu perjanjian lama, telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Kita juga boleh melihat ke belakang bagaimana umat Tuhan. Satu hal yang selalu perlu kita ingat, janji Tuhan terbukti, tergenapi bagi umat Tuhan. Dalam perjanjian lama, coba kita kembali renungkan, pikirkan, kita bisa memandang dengan mengingat, menoleh ke belakang. Abraham, ya. Abraham itu diberi janji, engkau akan menjadi bangsa yang besar, keturunanmu seperti pasir di pinggir laut, namamu akan dikenal, aku akan memberkati engkau, aku akan melindungi engkau. 4.
Tapi yang pertama janjinya itu lama sekali baru tergenapi, yaitu keturunannya seperti pasir di pinggir laut menjadi bangsa yang besar. Inilah yang diajari Paulus kita hari ini memandang ke belakang, bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu akan tergenapi seperti sudah banyak tergenapi bagi umat Tuhan. Kita melihat bagaimana Yusuf dalam penderitaan. Yusuf akan menjadi berkat karena sudah ada janji Tuhan melalui mimpi. Kita tidak perlu bermimpi lagi, sudah banyak janji Tuhan dalam Alkitab. Kita juga bisa melihat bagaimana Musa, yang tadinya sepertinya dia sudah dibuang Tuhan karena dia harus lari dari Mesir, dia pergi ke Midian. Tuhan tidak melupakan, Tuhan tidak menarik janjinya, dan Tuhan menemui Musa dan memakai Musa untuk membawa bangsa Tuhan melalui Musa. Ada satu ayat dalam firman Tuhan, Tuhan tidak menyesali panggilannya. Itu apa artinya? Itu janji Tuhan itu tidak ditarik kembali. Itulah dasar kita berpengharapan. Jadi ada dua kita diajari firman Tuhan. Yang pertama tadi kita memandang ke depan, Roma 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Jadi tadi dalam pasal 15 ayat 13, pengharapan itu sesuatu yang membawa sukacita, membawa damai sejahtera. Janji Tuhan demikian. Itu kita harap ke depan. Dan kita boleh juga tarik ke belakang, kita melihat bagaimana terjadi dalam umat Tuhan. Saya suka itu baca buku-buku misionaris. Ya, makanya kalau saya ketemu buku misionaris yang jangan terlalu tebal, kalau terlalu tebal nggak selesai dibaca. Apa yang saya senang di sana? Mereka melintasi begitu banyak kesulitan. Endingnya itu, wah, penuh sukacita. Endingnya itu janji Tuhan digenapkan. Inilah yang diceritakan dahulu, kata Paulus. Alkitab sudah menulis banyak bagaimana Tuhan menggenapkan janjinya kepada umat Tuhan perjanjian lama, kepada hamba Tuhan, nabi-nabi. Itulah dasar kita berharap dalam kesulitan. Di depan itu penuh damai sejahtera, sukacita. Dan di belakang kita ribuan saksi Tuhan sudah menerima kegenapan janji Tuhan. Puji Tuhan, janji Tuhan tidak pernah tidak digenapi. Berharaplah dan teruslah bersukacita di dalam pengharapan. Demikian. Ya, terima kasih Pak. Jadi kita perlu lihat ke depan, juga lihat ke belakang untuk membuat kita tetap berharap. Kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Ini di dalam bahasa Karo, Pak. Karaben si muhuli, Pak. Iya. Kai si meriahna yakap Tuhan idahiken kala si enggo erkiniteken. Endaman tak mesti nardahine. Ya, adina dahiken pasti meriah. Jadi kai bagi. Tuhan Yesus enggo ibocorkan na siriahna akap Tuhan. Janali pesta kerja-kerja i surga adi enda terjadi idoni. Iya. Siriahna akap Tuhan
Lukas 15 ayat pitu. Spindolah Joshua ngogesa Lukas 15 ayat pitu. Lukas 15 ayat pitu. Kukatakan man bandu pelinen pe keriahan i surga nangdangi sekala perdosa si jera asangken si siwah puluh siwah kala siakap na ia benar dengan la ia perlu jera. Nina Tuhan Yesus kukatakan pe man bandu beli dan pe keriahan i surga nangdangi sekala perdosa si jera asangken si siwah puluh siwah kala siakap na ia benar dengan la perlu jera. Jadi siriahna agap Tuhan adi terjadi pertobatan, keselamatan man manusia. Uga maka enda terjadi tentu adina lid kala berita kenca. Adi kusungkun kam ise akap mdu perberita si meriang si terbaik. Anak dibata si tonggal. Ia memisionaris pertama, penginjil pertama. Si taat man bapa. 3 kali talang langit. Pertama waktu Yesus ipridikan. Enda ma anakku si ku kelengi. Pergikanlah ia. Kedua kali waktu Tuhan Yesus di atas deleng kemuliaan. Enda karena kematianna ikayu persilang icakapkan Musa ras Elia ngerana bapa sini surga. Enda me anakku siku kelengi. Ia masih ngena ateku. Betul kali kan Yohanes 10:2. Nina Tuhan Yesus, oh Bapa, permuliakanlah anak ndu gelah anak ndu pe pehaga kam. Enda karena kematianna dengan ikayu persilang. Enda me inti Injil. Waktu Tuhan Yesus ipridikan pe persiapan ia jadi misionaris penginjil. Si langsung iutus Bapa. Lalit lebihan sukacita di bata. Asangkan kita ngabarkan Injil. Enda me kriah di bata. Enda me isi pusuh di bata. Aku ertoto dengaman Tuhan kelahna beri Tuhan kesempatan jadi misionaris. Lagi keluar negeri, dalam negeri lagi ya. Ku si sulit si susah, ku si lengaje ibagi kala gelar Yesus. Tapi surah-surah Tuhan lah. Engkai maka bagi ibas kerina pengalaman kala rekini teken ngikutkan Tuhan paling belin penemani Tuhan misionaris penginjil simbelin na penemani Tuhan engkai ekin singena ate Tuhan adi bagi uga kalak padan sindekah pe singena ate Tuhan Daud me ikatakan biji mata Tuhan. Daud sendiri ngaku ia bagi biji mata di bata. Engkai maka ngena ate Tuhan Daud. Meriah ukurna ngenen Daud. Daud mbue ngukurkan kematian Tuhan Yesus. Mazmur pasal 2 umpamana. Mazmur 34. Tulanna lalit panggal.
dagingna lah maci. Katakan Daud ka, makana nina Tuhan man Tuhanku, kundul arah kemuhen ku endam nina Bapa. Kerina si katakan Daud de, pribadi Kristus reh kudoni sebagai penebus, Mesias juru selamat, berhubungan ras Injil. Makana adikai siriahna ukur di bata nindu sidalankan kabarkanlah Injil. Tentu si kabarkan Injil, kita sendiri enggo menerima Injil, menikmati Injil. Endam siriahna ukur di bata ngenensa. Janahna adi berita Injil krina enggo musti si berikan penginjilan enda si paling berharga si tahan kala mengharga dirina. Pas kita ngabarkan Injil enda musti iletakkan lebih gampang si debanna. Maka susah kala ngabarkan Injil, tahanna letakkanna harga dirina. Adik kita ngabarkan Injil, mesti sitadingkan rumah ta kenyamanan ta, mesti keluar sen, mesti bergumul, bas doa, bas pikiran, lit serangan bas setan nari, lit tantangan bas manusia nari, kerinana. Tapi endame siriahna ukur di bata. Ya, penungkunan wari enda dua dengar penggom bagus-bagus. Bagus-bagus penungkunan na. Makana adina meriah hati endung geluh. Tuh-tuhlah kabarkan Injil. Totoken ise sirusur kam jumpa, canah mulailah. Buka babahndu, alu pimpinan Roh Kudus beritakan Injil. Saksikan, ulah kam biar kurang kata-kata andu Roh Kudus meresa, ulah kam biarlah jadi kalak selamat. Pasti lid kalak selamat. Aminna tetap ngebuen silang bagi video klip tadi. Dabuhku tepi dalan, dabuhku tanah batu-batu, dabuhku perenduri, tapi lid dabuhku tanah si mahumur. Maka nina DL Mudi bicara na kala egois pe aku, tetap kupilih penginjil jadi dahinku. Sebab na meriah kuaka, engkai maka meriah. Ban meriah ukur di bata, maka na meriah kaban na ukur ta. Maka na ulanai tundandu, kabarkanlah Injil. Pasti meriah akapndu. Ban si meriahna akap di bata, ibas keluh tak ingat. Anakna pertama misionaris, anakna pertama penginjil, anakna si imomo kena ngena Athena sada perbat anakna dareh guna maba Injil nelamatkan manusia si itepana si ikelengina endam kriakan Bapa sini surga, kriakan kesaksi badia, kriakan Tuhan Yesus, kriakan malaikat di surga te aku endam mekriakan kalak si enggo iselamatkan si surga pe endam mekriakan na endam menjawabna ulah terjang si begi tapi gelah jadi kriakan dahikanlah bujur Pak. Jadi gelah meriah siakap janah meriah ka akap Tuhan siberitakan Injilna. Masuk kita ku penungkunan si petelukan enda penungkunan ibas bahasa Indonesia Pak. Bagian dan 6
bagaimana cara kita supaya diri kita tetap dekat dengan Kristus. Mirip, tapi lah Sri Rasindia enda dekat. Dekat, yang dekat lawan katana jauh. Jauh. Adina jauh. Ya. Lasi gejap keleng Tuhan. Enda bahasa Alkitab Asa kainari aku tading kendu Tuhan. Asa kainari lah aku aloindu. Lang kita si Tuhuna enggomo ersadaras Tuhan bas pribadi Roh Kudus. Tapi baci siakap mendauh Tuhan. Tapi memon bagenya tanah Tuhan ibas geluh ta mungkin penungkunan enda ugaglah na nyata deher Tuhan ne bas geluh ta. Iya. Memang ngadindauh Tuhan. Aku pernah ngeenda tapi entah sekali dua kali ndauh wakap Tuhan ne. Aku jarang. Iya. Jarang ku akak mendauh Tuhan, tapi pernah sekali dua kali. Memang lebih baik kita lanai lid. Lebih baik kita lanai lid. Enda meadina ndauh Tuhan. Adi tuhu kita rekini teken kai peban. Labaci memuaskan hati ta. Kai tendu. Engkai maka bagi Daud. Daud kai pelid. Tapi renina asum tayang aku litak bantalku. Engkai ban gejap na Tuhan dau. Iya. Jadi gua gelah deher Tuhan ne si gejap. Memang adinan deher kita ras Tuhan cukup kerinana. Tadi bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia. Iya. Jadi bagaimana supaya kita merasa dekat dengan Tuhan? Kita baca ya Yohanes pasal 12 ayat 26. Iya. Iya, Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Ya pasti dekat dong. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Inilah. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Tetap disertai Tuhan, dekat dengan Tuhan, melayani Tuhan. Tidak harus menjadi full timer seperti kami yang full time untuk melayani Tuhan. Tapi begitu banyak pekerjaan Tuhan yang tidak bisa dikerjakan hamba Tuhan yang sudah full timer. Dan Tuhan pasti memberikan hati kepada kita. Ini yang dikatakan Paulus dalam surat Filipi, dia yang memberi kemauan dan kemampuan. Kita jangan menahan diri. Disitulah kita dekat dengan Tuhan. Dengan kata lain, jangan kita menahan diri untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Taatilah. Ada orang yang hanya sapu gereja, mempersiapkan kursi. Dia suka cita. Dan pernah saya tanya, serius sekali ku bilang. Dia itu orang Karo, bahasa Karo. Woi meriah ku akap katanya. Senang aku katanya.
dia ambil pelayanan di situ hanya bentang tikar KKR. Dia senang. Ya, jadi kalau mau dekat dengan Kristus, ya melayani Kristus. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Ini nggak bisa dibeli dengan uang. Hanya Tuhan yang bisa memberikan. Ketika kita melayani Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 21, kita mintalah Jos yang baca. 2 Timotius 2 ayat 21. 2 Timotius 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Iya. Di sini ya, Paulus berkata, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Di sini jika seorang menyucikan dirinya. Jadi kalau kita mau dipakai Tuhan dalam pekerjaan Tuhan, ya kita juga menjaga hidup kita. Tapi di sini selain kita menjaga hidup kita, kita dipakai Tuhan, kita juga dikuduskan. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan. Tadi kita yang menyucikan diri, sekarang kita disucikan, dikuduskan Allah, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ini seperti piring kita, kalau kita mau makan, ada di sana piring yang mahal, ada piring yang biasa, tapi kita selalu perhatikan itu, piring ini bersih atau tidak. Ya, kemanapun kita, ke hotel atau ke kantin di rumah kita, kalau piring itu ada situ sedikit saja, maaf ya, kotoran cicak atau kucing, kita pasti tidak mau pakai itu. Tapi kalau piringnya itu sederhana, bersih, kita pakai. Dan piring yang kita pakai, kita akan kembali cuci. Apalagi Tuhan. Di sini maksudnya dikuduskan. Jadi disinilah kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita ambil bagian dalam pelayanan, kita dipakai Tuhan, disucikan Tuhan. Disinilah kita menikmati penyertaan Tuhan. Tapi ada satu lagi di dalam Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1, orang yang merasa dekat dengan Tuhan, Mazmur pasal 1 ayat 2 sampai 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya. Aliran air di sini Alkitab selalu itu merujuk kepada kehidupan, yaitu Tuhan, sumber kehidupan, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, jadi di sini ada merenungkan, itu pun kita merasa dekat dengan Tuhan. Tapi kalau hanya merenungkan, tidak sampai menjalankan, itu juga kata Yakobus, mati. Ya, iman tanpa perbuatan mati. Jadi bagaimana kita dekat dengan Tuhan? Kita merenungkan firman Tuhan, dan kita mengaplikasikan firman Tuhan itu dalam melayani Tuhan.
Dan satu janji Tuhan, sebenarnya ini bagi saya janji di atas janji. Karena apa? Karena jaminan penyertaan Tuhan itu tadi. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kata Tuhan Yesus, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penginjilan, jaminan Tuhan dekat dengan kita, kita disertai Tuhan. Jadi gereja jemaat yang tidak mengabarkan Injil, Tuhan jauh. Ini bukan main-main. Tuhan jauh. Kalau tidak ada lagi pekabaran Injil, Tuhan jauh. Tapi ketika kita mulai mengabarkan Injil, Tuhan dekat dengan kita. Kita merasakan penyertaan Tuhan. Kalau belum pernah, kalian coba, atau siapapun Bapak Ibu Saudara, ini coba bandingkan. Ini jelas sekali seperti siang dan malam. Perbedaan kita tidak pernah mengabarkan Injil dan ketika kita mengabarkan Injil. Jadi bagaimana supaya dekat dengan Tuhan? Renungkan firman Tuhan, layani Tuhan, saksikan Kristus. Ya, demikian. Ya, terima kasih Pak. Sekarang kita melanjutkan pada pertanyaan keempat. Ini sudah keempat ya? Keempat Pak. Iya. Ini juga pertanyaan di dalam bahasa Indonesia. Demikian pertanyaannya, mengapa kita kadang atau bahkan sering malas untuk melakukan ibadah ke gereja atau tempat ibadah lainnya? Mengapa kita sering malas ke gereja atau tempat ibadah lainnya? Ya, sebenarnya saya mau tanya ini. Kenapa malas ya? Saya setelah bertobat hanya satu kali itu, pas hari itu saya dibawa keluarga tempat saya tinggal itu merayakan tahun baru di satu daerah. Saya tidak tahu di mana tempat beribadah. Saya itu gelisah. Ya, saya gelisah. Kenapa aku ini gelisah gitu? Ku ingat, ini kan hari Minggu. Sampai sore, sampai malam tidak ada damai sejahtera. Gak bisa saya tenang, jauh pun mau saya pergi. Demikian pernah kami melayani ke daerah Pulau Seram di Ambon. Itu kami melayani ke sana. Pelayanan siswa, tapi hari Minggu. Hari Minggu tidak ada siswa. Kami hari itu mau berangkat ke Kepulauan Seram itu, dan kami naik kapal. Tiba-tiba kami ingat, ini hari Minggu, kita kan belum beribadah. Ayo beribadah. Di mana beribadah? Di rumah-rumah di atas kapal. Ada ambil pujian, ada berkhotbah. Padahal ini pengkhotbah semua ya. Setelah itu selesai berkhotbah, sampai waktu persembahan, tidak ada tempat uang persembahan. Begitulah kami letakkan di atas Alkitab itu. Aku heran, ini malas. Malas ke gereja hari Minggu beribadah atau ke tempat lain. Saya heran ya. Terus terang ini saya heran begitu.
sudah lahir baru atau belum saya tidak tahu, tapi saya heran mengapa ada orang malas. Ya, ada juga memang orang malas karena di mana tempat ibadah itu bukan memberitakan Kristus, Injil. Di sana boleh dikatakan bukan persekutuan orang yang sudah dilahirkan kembali, hanya sekedar organisasi. Itu pun tidak apa-apa, kita beribadah ke sana. Karena ibadah itu satu persekutuan dengan umat Tuhan juga. Makanya waktu pandemi ini ada sesuatu yang hilang. Tapi dalam anugerah Tuhan masih bisa kita bersekutu melalui online. Tapi saya bertanya kembali, ini sudah benar-benar lahir baru. Kalau sudah benar-benar lahir baru, sempat malas, ini udah keterlaluan. Saya baca Matius pasal 25 ayat 24 sampai 27. Apa kata Tuhan tentang orang yang bermalas-malasan ini? Dalam Amsal itu orang malas itu katanya seperti engsel pintu. Putar sini, putar sana, sebentar lagi, sebentar lagi. Akhirnya hidupnya itu tidak ada yang perlu diharapkan karena malas. Apalagi hari Minggu saya baca Matius 25 ayat 24 sampai 27. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, ini perumpamaan talenta. Dia berkata kepada tuannya, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Ya, jadi ini ada seorang hamba yang malas. Dia dikasih 1 talenta, dia tidak mengusahakan. Dia punya alasan, tuannya itu kejam. Tuannya itu mau menuai di mana tuannya itu tidak menabur. Ya, jadi orang yang malas ini langsung membuat tuannya itu kejam. Bukan dia lihat dia malas, ya ini bersyukurlah yang tanya ini sadar dia malas, atau yang tanya ini bukan untuk dirinya. Kalau orang malas biasanya kasih pertanyaan pun malas. Ya, jadi ini saya pikir ini bukan dia yang malas ini. Ya, tapi nggak apa-apalah, semoga yang malas juga ikut. Ya, tapi kemungkinan orang yang malas tidak tanya karena dia malas bertanya. Ayat 25, karena itu aku takut, demikian kata hamba itu. Karena itu aku takut. Ya, ini alasannya ini tidak masuk akal. Kalau dia memang takut kepada tuannya, dia kan mestinya kerja cepat-cepat. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Dia kembalikan talenta itu. Iya. Ini menyedihkan sebenarnya kalau sempat kita begini. Ada kesempatan tapi kita buang. Ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jahat dan malas ini enggak bisa dipisahkan ya. Yang malas itu jahat. Yang jahat itu malas. Yang malas itu jahat. Jadi kita tidak bertumbuh dalam karunia karena malas. Jadi malas ini serius, sehingga Tuhan Yesus berkata, hamba yang jahat dan malas. Ya, dengarnya ini pun kita harusnya udah lompat lari ya, nggak mau lagi, nggak berani lagi bermalas-malasan. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Alasannya tadi tuannya itu mau menuai di tempat dia tidak menabur. Kalau itu betul dia memandang tuannya, dia pasti mengusahakan supaya uangnya ini berbuah. Tapi orang malas itu
Ada aja terus alasannya, walaupun alasannya itu tidak masuk akal. Ada satu ayat firman Tuhan, orang malas itu menaruh nasi ke mulutnya pun malas katanya. Pernah saya baca itu dalam Amsal. Bagaimana ya orang? Kurasa itu bukan saja menaruh nasi ke mulutnya, menggigit nasinya pun dia malas. Ada satu pengkhotbah itu di Jerman katanya, ada orang Indonesia sedang isi formulir di bandara. Pengkhotbah ini terus anak Indonesia ini terus suruh pegawai itu untuk menulis. Ini KTP ku, tulis. Mau ku tempeleng katanya. Kalau anakku ini mau ku tempeleng, enggak mau katanya dia nulis pun. Dia perintah-perintah yang bekerja di bandara. Ya, jadi kalau malas ini memang kita itu perlu menyiksa diri sedikit, mencubit diri supaya jangan malas. Ya, salah satu rahasianya itu biar jangan malas, pergi ke kaca, woi malas, bilang sama diri, kurasa enggak malas lagi gitu. Jadi ayat 27, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Jangan malas. Hari Minggu itu enggak bisa tenang. Saya itu kadang badan ini berat sekali, otak ini susah jalan, tapi ingat Tuhan, ingat pekerjaan Tuhan, enggak berani, memaksa diri. Susah tiap hari berkhotbah, kadang-kadang berapa kali satu hari, memikirkan firman Tuhan yang tidak berulang dan sesuai dengan kebutuhan umat Tuhan, sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Kita harus memberi diri untuk dilayani Tuhan. Kadang otak belum jalan, tubuh lemah, terus memaksa diri, enggak berani, malas. Jadi janganlah malas. Ingatlah Kristus, Anak Allah yang tunggal. Demikian kata Heber pasal 12 ayat 3. Dia tidak menghiraukan nyawanya pun. Kristus sudah memberikan nyawanya mati bagi kita. Kita tidak selayaknya menahan diri dalam kedagingan kita. Kita tidak selayaknya membuat alasan. Semua itu kita singkirkan, karena kita harus menghormati Tuhan kita Kristus yang sudah mati bagi kita. Karena Dia sudah memberikan nyawanya bagi kita, kita tidak ada alasan untuk bermalas. Jadi jangan malas ya. Kalau malas, besok datang Tuhan ambilnya sapu pukulnya dari belakang. Malas, kata Tuhan. Ya, terima kasih untuk yang tanya dan mengingatkan kita semua, kita harus giat seperti yang dikatakan Paulus, layanilah Tuhan dan biarkanlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Jadi roh menyala-nyala di sini kita membangkitkan semangat kita, memandang kepada Tuhan, mencari dalam diri kita alasan untuk kita bergiat, jangan malas. Demikian, terima kasih. Baik, pertanyaan keempat sudah dijawab oleh hamba Tuhan. Kita masuk ke pertanyaan kelima. Ini juga pertanyaan dalam bahasa Indonesia. Demikian pertanyaannya: mengapa kita manusia yang sabar dan percaya akan Tuhan serta mengakui adanya Tuhan kerap kali mendapatkan masalah
Sedangkan mereka yang berbuat sesukanya serta tidak mengenal Tuhan, hidupnya penuh kebahagiaan. Ini ada benarnya sedikit, tapi tidak benar juga. Mengapa kita yang sabar, percaya Tuhan, kerap banyak masalah? Oh, kalau begitu Tuhan itu jahatlah. Masa kita yang sabar, percaya Tuhan, mengikut Tuhan? Pengalaman saya enggak seperti itu. Pengalaman saya, kalau saya tidak rajin, tidak taat sama Tuhan, situ yang banyak masalah. Walaupun ada Mazmur 73, Mazmur Asaf. Tapi kalau dibilang masalah, enggak pernah kita bebas 100% tidak ada masalah. Tapi bagaimana kita memandang masalah itu? Paulus tidak pernah dia memandang masalah itu sesuatu yang menelan dia, yang tidak bisa dia hadapi. Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ini satu optimis yang betul, bukan naif, tapi satu optimis karena Tuhan. Semua masalah itu bisa dilewati, dan Tuhan sering dalam Alkitab itu sengaja membawa para murid itu masuk ke dalam masalah. Seperti Tuhan Yesus berkata, ayo kita menyeberang. Tuhan Yesus naik perahu, ajar atau murid-murid ikut. Tiba di tengah danau itu, perahu mereka diterjang badai, gelombang. Tuhan Yesus membawa ke situ, tapi Tuhan Yesus menyatakan Dia berkuasa. Jadi masalah itu tidak bisa dihindarkan, tapi bagaimana kita melihat penyertaan Tuhan dalam masalah. Tapi yang kedua tadi, kerap kali kita melihat orang yang apa tadi? Yang berbuat sesukanya tidak kenal Tuhan, tapi hidupnya bahagia. Iya, hidupnya ada penuh bahagia, kurasa tadi ya. Penuh kebahagiaan. Enggak mungkinlah penuh kebahagiaan, karena kebahagiaan itu dari Tuhan. Tapi senang-senang oke. Sehat-sehat oke gitu. Tapi bahagia enggak mungkin. Apalagi penuh. Senang biasa. Orang yang tidak percaya Tuhan senang. Mereka senang-senang. Tapi semua kesenangan di luar Tuhan ada guilty feeling, ada perasaan bersalah. Tidak lolos orang yang tidak percaya Tuhan pun, karena ada satu hati nurani yang tidak mungkin dimatikan oleh manusia itu. Itu suara dari Tuhan. Kamu tidak jujur, kamu tidak baik, kamu itu salah. Tak mungkin sepenuhnya kita bahagia karena ada perasaan bersalah. Tapi ada jadi dan sering memang lebih mujur nasib orang yang tidak mengikut Tuhan. Inilah pertanyaan Asaf. Asaf ini seorang keturunan Lewi. Dia bermain musik dan dia memperhatikan antara orang yang mengikut Tuhan dan tidak, dan memang dia sering melihat orang yang tidak mengikut Tuhan itu orang-orang yang diberkati. Makanya para nabi, para rasul tidak mengutamakan khususnya rasul berkat Tuhan itu pada materi. Karena sering Tuhan memberikan berkat-berkat materi itu kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Seperti perusahaan Samsung, bukan orang Kristen.
seperti Steve Jobs, bukan orang Kristen. Iya. Bill Gates pun, kalau saya tidak salah, dia Yudaisme. Jadi berkat-berkat secara materi sering Tuhan berikan kepada orang yang tidak kenal Tuhan. Mengapa? Kita baca sebentar ya di Mazmur pasal 73. Inilah alasannya Mazmur 73 ini terkenal, karena ada timbul pertanyaan seperti yang ditanyakan tadi. Kita mintalah Joshua yang baca, ini agak panjang, Mazmur 73 ayat 1 sampai 20. Coba Joshua. Mazmur 73 ayat 1, Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih, dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi aku bermaksud untuk mengetahuinya. Hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan, seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan. Pada waktu terjaka, rupa mereka kau pandang hina. Terima kasih. Di sini Asaf, pertama dia mengakui baik. Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, yang bersih hatinya. Ayat 1. Tapi mulai ayat 2, tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset dan nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Ya, Asaf di sini hampir tergelincir, hampir jatuh. Kenapa? Untuk apa aku memelihara hatiku bersih? Orang fasik lebih mujur, sehat, kesakitan tidak ada bagi mereka, tubuh mereka gemuk. Kami penginjil ini kerempengan, orang shopping ke mall, jalan-jalan ke luar negeri. Padahal itu uang korupsi. Ya, untuk apa kami melayani Tuhan? Atau enggak usah kita melayani Tuhan ya? Ya, itu apa? Menahan diri, begitu. Orang senang-senang ke sana ke sini. Kita juga bisa. Ngapain buat tanya jawab kan? Orang sudah pergi ke Laulas, kemana lah. Tapi di sini Asaf berkata, aku hampir tergelincir dan aku mau tahu kenapa ini. Aku masuk ke bait Allah. Artinya dia bertanya kepada Tuhan. Dia ingin Tuhan beri jawaban. Dikatakannya ayat 16, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya,
hal itu menjadi kesulitan di mataku sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Tuhan dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Inilah jawaban dari Tuhan. Mereka itu berada di tempat yang licin. Mereka kuberikan berkat-berkat, materi, kesehatan, kesenangan. Itu melicinkan mereka ke dalam neraka. Oh, ini menakutkan. Ini artinya Tuhan membiarkan mereka hidup dalam kecongkakan, menghujat Tuhan, tapi mereka sehat, gemuk. Itu supaya mereka dalam keadaan gemuk dilempar ke dalam kebinasaan. Inilah jawaban Asaf. Akhirnya Asaf tahu orang yang mujur tanpa Tuhan itu melancarkan jalan mereka kepada kebinasaan. Ayat 19, betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Orang yang korupsi, orang yang berzina, orang yang mabuk-mabukan, ngomongnya itu suka-suka, ngomongnya itu tinggi katanya tadi. Mereka sepertinya itu aman-aman, tidak. Mereka sedang dalam bahaya dan Tuhan melancarkan jalan mereka terhadap hukuman Tuhan, kebinasaan. Jadi jangan hanya memandang kesejahteraan secara lahiriah. Tuhan tahu, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Tuhan itu pasti menjalankan keadilan. Jadi jangan tawar hati. Kita yang mengikut Tuhan ada kesusahan, orang lain itu lancar. Itu akhir dari hidup mereka dan hidup kita itu berbeda, sehingga kita tidak terpengaruh apa yang sedang terjadi, tapi kita memandang bagaimana kita bertemu dengan Tuhan. Satu, akan dihibur Tuhan. Hambaku yang setia, marilah masuk. Dan Tuhan akan menghapus segala air mata kita. Tapi bagi mereka tidak ada pengharapan sampai selama-lamanya. Mereka hilang dari hadapan Tuhan. Inilah jawaban Tuhan kepada Asaf. Inilah jawaban Tuhan kepada kita. Tuhan pada akhir hidup manusia akan menjalankan keadilan. Demikian. Baik, terima kasih Pak. Kita masuk ke pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-6. Ini pertanyaan di dalam bahasa Karo. Kena penukunan apa? Ibas tanya jawab minggu selewat, lid tentang ugakin perbulangan nadingken nandena ras bapana guna ersada ras ndaharana. Nina hamba Tuhan dua jadi sada. Tapi ibas jabuku lengabo jadi enda. Lid dengar ngelalap ikut campur orang tua ndai. Uga nge harus sikapku sebagai dehara menghadapi sa. Ya, enda memang kejadian si umum secara manusia, tapi bas kerajaan Tuhan enda sada pergumulan si penting. Maksudku bagenda adikala si lanandai Tuhan lalit hukum enda basia bagi. Jadi adina dekharandai ngor kini teken entah perbulangan na lenga si metuana lenga enda laban cilit tuntutan tabas si metua tanari bagi. Jadi uga menghadapi sa. Minggu silewat
lit penungkunan ku katakan makana orang tua ndai enggo tamu man anakna singgor jabu. Canah firman Tuhan, itulah sebabnya orang meninggalkan bapak ibunya supaya dia bersatu dengan istrinya. Memanglah banci kita ngeluh seri hubungan taras nandeta bapanta bagi pendekharanta. Aminna secara kebudayaan ipeseri enda, tapi secara kebenaran firman Tuhan lang mesti lihat batas. Keluarga perbulangan suami istri ras orang tua. Sangat sindai ningku orang tua lanai campurina urusan pribadi anakna singgo kejabun. Bagi anakna singgo kejabun lanai tergantung ke orang tua secara finansial. Tapi uga adina orang tua perbulangan tandai enda bengkila jinta entah pe bibi ugaban menghadapi sa kutak enda sulit ya. Rasa aku sendiri selaku dilaki kutakkel perasaan ndekara enda berat, apalagi tapi kok sinungkun enda berdibate ya karunia lang enda berat sekali. Makana aku lengar jabuku tekenda la pernah kubela nandeku lalap aku arah ndekaraku bicara kai PJ mabaluah lah bagi istriku ini pasti dengar ini. Tapi karena itu kebenaran firman Tuhan, padahal aku anak sisada di laki, aku dekat ras nandeku, dekat ras nandeku. Deherkel bagi ras nande. Aku anak sintua lit pe turangku dua di beru. Nandeku dekat rasaku ban aku kalak karu dilaki ngena tiana anakna dilaki. Bagi. Tapi waktu rejabu sadar aku enda kebenaran firman Tuhan lah bagi enda. Canahna perasaan diberupe lah cocok. Makana baskrina tindakanku sadar aku kubuat enda batasenna. Enda aku ras ndekara aku enda ras anakku. Mon labo sekap teng gelarna ndekara anta. Tapi labanci si buat tindakan menyerang ndekara anta. Ya biarlah kita menanggung adalah sekap lape cocok akap nandeta, biarlah kita menanggung penderitaan ibu kita. Ya ini memang sulit. Aku pernah ngendaku tanggung bagi. Tapi dik sada bas pusuhku canah hartoto aku enda ban firman du Tuhan bagi. Kutahan diriku nda tetap kubela ndekara aku. Jadi bagi kami sinungkun enda ndekara kutak enda menderita. Tapi ugaban si pertama kita sendiri anak permain ndekara lah kita berhak ngatakan ca eman bibinta entah pe jintata kam dai sinungkun diberu uga ka eman perbulangan adi perbulangan enggor kini tekan banci si katakan bagian dekap kebenaran firman Tuhan aku pe latih kuakam mengerti kam tapi adi perbulangan tanda enggor kini tekan tapi adi lenga ugaban enda mapenungkunan enda mapenungkunan enda adina perbulangan lengar kini tekenlah berlaku
firman Tuhan ni daman bana sebab na lo begisa pe la boleh dasar na pe ngelem firman Tuhan. Makana si pemena totokan perbulangan dundai si pedoakan janji Tuhan darami lebih kini rajan di bata si debana itambahkan man bandu kelengi terus Tuhan Tuhan kari nampatikam menghiburkam pegegehikam alu bage tentu kelengkaten du perbulangan du ban ikelengin du Tuhan turah Tuhan keleng aten du man perbulangan du ije mekari medak mata perbulangan dai rukuria enda me panggilan du ngeluh kam leben rekini teken arah kam ate Tuhan perbulangan du rekini teken endam basada Korinti adilaku silap pasal 7 perbulangan i menangkan arah ndehara perbulangan sila rekini teken i menangkan arah ndehara si rekini teken sininti si yang enda pertanyaan terakhir ibas surat Korinti ndehara ayat 14 mah. Ayat 14. Sebab perbulangan silenga Kristen enggo ikususkan arah persadana ras ndeharana singgo Kristen gela ia pe jadi si kerajangan di bata. Ya bagi pe sebalikna bagi pe ndehara silenga Kristen enggo ikususkan arah persadana ras perbulanganna si enggo Kristen kala ia pe jadi si kerajangan di bata. Endalabo maksudna nggo Kristen rjabu rasila Kristen lang sama-sama lenga Kristen sama-sama lenga rekini teken rjabu. Kencar jabu rekini teken dehara. Enggo panggilan dehara menangkan perbulanganna. Bagi pe barenda sama-sama lenga rekini teken rjabu rekini teken perbulangan. Enggo panggilan perbulangan menangkan dehara. Cenda iteruskan Paulus adilah bagi anak-anak du tentulah bancin de keras di bata sedangkan genduari anak-anak du enggo jadi si kerajangan di bata. Jadi masalah duena si sungkundu enama salib du enama panggilan du. Jadi sebelum perbulangan dah mengerti kebenaran firman Tuhan, ia harus nadingkan nande bapana, maksudna labo la peduli ni kusange, la relasi labo bagi, tapi mengutamakan keluarga sebelum jadi panggilan du gunang gumulkan perbulangan gelar kini tekan. Jadi kelengi Tuhan, ikutkan Tuhan. Totoken ia idahna kari keleng Tuhan baskam ijenda me anugerah Tuhan nusurman perbulangan sebab na enda janji. Jadi i perdiateken Tuhan i hargai Tuhan kesulitan du jana ijababna totondu perban idalanindu perintah Tuhan, panggilan Tuhan. Endame penghargaan Tuhan, penderitaan dundai, islamat kenaka perbulangan du. Jadi penungkunan du, labo dengan sekal uga perbulangan dai, resada raskam alum nadingkan orang tua na gelah na banci keluarga kam paling utama bas ia enda
genduari bagindu ngukurkan perbulangan dai gelahna idahna terang si baskamdai idahna Kristus si baskamdai arahe kari banci talang pusuhna sehyar kini teken. Jadi adi lengayar kini teken ularap kendu enda jadi. Ularap kendu jadi sebabna enda kalak singgo mengerti firman Tuhan engkau lahir baru engkau kini teken. Jadi ugaban si pemenandai ikutkan Tuhan kelengi Tuhan. Tuhan bregegeh man bandun dalam nisa. Tuhan menghibur kam. Cana sepak sana ijabab Tuhan pertotondu ihargai Tuhan kari perjuangan du gunandalani imandu. Makana sada ngencabanci enda isampati kam ertoto kalak si enggo erkini teken raskam endam penampan sebabna lalit janji di luar kebenaran firman Tuhan lang mabanci kuatakan bagi kari perbulangan du banci ya kari kelengina kam resada arihdu bagi tapi enda adina lengayar kini teken lau babuan jadi. Jadi aku mengerti, kami mengerti penderitaan du, kesusahan du. Itu token kami lah kami lupa. Memang aku adina si serius bagenda. Ku ingat notoken sa bagi. Ku ingat notoken sa. Labo saja sangat tanya jawab bagenda. Adi si serius ia banci sada minggu sekali ku ingat notoken sa bagi. Endam ko akap jawab na ertoto kami karena kam ula Arab kendumbue bas perbulangan dua di lengayar kini teken apalagi bas si metuandu entah pejintandu si perlu ia meman menangankan tapi lit penungkunan bas pusundu memberat beban kue bagi aku diberu. Akukah harus mengerti ia perbulanganku si metu aku. Tapi ulah kam sang silit Tuhan nemani kam. Lebihkan asa kesusahan du lit penyertaan Tuhan. Mengerti Tuhan kasih hadapindu. Endam ku akap ulah kam patah semangat. Ulah kam merasa endas ada si menakutkan. Dalani saja ras Tuhan. Jadilah istri si katakan na Pas Petrus bagi Hagar bagi Sarai Muhammad man Abraham. Katakan na Abraham tuan na. Bagi endam lemah lembut kaman perbulangan du harga ia tetap kelengatendu je kari idahna kai si bahandu cadi kari terang mata pusuhna idahna kam kalak rekini tekan. Endam kuakap sebelum Joshua kari nutup totota pas doa penutup totolah kita untuk Ibu Endan Daima. Mari toto kita. Tuhan idahandu Ibu Enda sinungkun uga kesusahanna ibas ia seorang negara lid anak-anakna tapi lenga jadi bagi kebenaran firmandu lenga dua jadi sada secara rohani amin nape bas perjabunna nggo jadi tapi lenga ina namina kaisi kata kendu Tuhan ijaba pe Ibu Enda sampati ia berikan ia penghiburan pengharapan bagi pelayani ia tetapi kami guna perbulangan silit di tengah jabuna pemedaklah mata kini tekena bahanlah kelahna nusur anugerah duman bana dungna tandaina kam Tuhan Yesus bacir kini teken ia
baci pe ikut kena kata andu bagai pe orang tua kami, orang tua perbulangan Ibu Enda, icapa pe ia bibi kami, bapa kami, pasu-pasundu gelah banci dahna terang silit bas Ibu Enda. Selamatkanlah keluargana. Bagi pe anak-anak si brekendu ke tengah-tengah jabu Ibu Enda, peliharandu janah jadilah bagi katandu. Anak-anak Enda pe jadi itandaina kam Tuhan di bata. Endam toto kami Bapa kami sini surga, pas Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Ya. Ya, puji Tuhan. Nggo dung kerina penungkunan ijabab hamba Tuhan. Semoga jawaban-jawaban Enda banci membangun kita kerina si ngikuti acara Enda. Adi bage acara tapi nggodung, tapi mungkin ada lid kata-kata penutup pas hamba Tuhan hari dipersilahkan. Oh emang. Ya, dalam pertanyaan yang kami terima hari ini saya perhatikan bagaimana supaya dekat dengan Tuhan, bagaimana supaya kita menyenangkan Tuhan. Ya, seputar itu. Ya, setiap ada tanya jawab ada kesamaan-kesamaan pertanyaan. Ya, jadi hari ini supaya Tuhan senang, kita juga senang. Ya, satu, merenungkan dan menjalankan firman Tuhan. Jadi selesai tanya jawab ini tidak selesai sampai di sini. Apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah Tuhan bicara kepada kita, jangan hanya kita dengar. Seperti kata Yakobus, jangan seperti orang yang melihat cermin. Setelah lihat wajahnya di cermin lupa. Jangan begitu. Kita ini selesai nanti tanya jawab apa yang kita dengar, cobalah praktekkan, jalani dan lihat dan kecaplah bagaimana baiknya Tuhan itu ketika kita mentaati firman-Nya. Terima kasih. Ya, dalam menutup ini kita minta Joshua berdoa menutup acara kita hari ini. Silakan Joshua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena sore hari ini sekali lagi Tuhan memberikan kebenaran Tuhan kepada kami yang telah disampaikan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam kami menjalani hari-hari kami, Tuhan senantiasa memberikan kami pedoman, memberikan kami petunjuk. Jikalau kami telah mendengarkan apa yang harus kami kerjakan, kiranya Tuhan memberi juga kekuatan kepada kami untuk melayani Tuhan, mengikut Tuhan di masa-masa yang mendatang. Bapa di sorga, kami rindu, kami dapat bersuka cita di dalam kami mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk acara ini, terima kasih untuk hamba-Mu, terima kasih untuk orang-orang yang sudah memberikan pertanyaan dan bergabung dalam acara ini. Kami berdoa, menutup doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.